Sekarang aku baru sadar bahwa kebenaran tentang produktivitas adalah ini sebenarnya bukan tentang aplikasi, bukan tentang memiliki sistem yang sempurna, atau tentang menjadi disiplin atau termotivasi lebih dari orang lain. So, hari ini aku bakal jelasin gimana caranya menjadi produktif. Wawasan utama yang aku sadari adalah bahwa produktivitas sejujurnya bukan tentang menyelesaikan lebih banyak hal, tetapi lebih tentang belajar menikmati perjalanan. Karena ketika kita bersenang-senang melakukan apa yang kita lakukan, produktivitas akan terurus dengan sendirinya. Ini cukup jelas kan? Ketika kita melakukan sesuatu yang kita nikmati, seperti berkumpul dengan teman-teman atau menonton Netflix atau bermain video games, kita tidak pernah khawatir tentang produktivitas. Kita tidak pernah khawatir tentang motivasi. Kita tidak pernah mengatakan, saya perlu termotivasi untuk menonton episode berikutnya dari Netflix atau bermain Warzone dengan kawan-kawan. Kita hanya perlu motivasi dalam tanda kutip untuk hal-hal yang menyakitkan dalam jangka pendek demi keuntungan jangka panjang. Kita sebagai manusia sangat buruk dalam memotivasi diri untuk melakukan hal-hal demi masa depan kita, karena kita semua terobsesi dengan kepuasan yang instan. Jadi, teka-teki yang kita hadapi adalah bagaimana membuat diri kita melakukan hal-hal yang menyakitkan dalam jangka pendek demi masa depan kita. Bagaimana kita memotivasi diri kita untuk produktif, duduk dan belajar coding atau mengerjakan tugas pekerjaan rumah atau mengerjakan proyek sampingan setelah pulang kerja keras seharian, karena kita tahu kita ingin menjadi penguasa atau pengusaha suatu hari nanti. Nah, aku punya dua cara luas untuk menjawab pertanyaan ini. Saya mendapatkan metode Muhammad Ali. Ini disebut metode Muhammad Ali karena Muhammad Ali petinju terkenal memiliki kutipan terkenal yang mengatakan sesuatu seperti, saya benci setiap menit pelatihan, tetapi saya berkata jangan berhenti. Menderita sekarang dan hidup sebagai juara sepanjang hidup Anda. Memahami Ali luar biasa. Semua orang menyukainya dan semua itu. Tapi saya pikir pendekatan ini terhadap pekerjaan sebagai penderitaan adalah pendekatan yang saya tidak terlalu suka. Mungkin ini yang Anda butuhkan jika Anda ingin menjadi juara tinju dunia atau memenangkan medali emas di Olimpiade. Tetapi jika saya pikirkan apa sih yang saya inginkan dari hidup saya, itu bukan untuk menjadi yang terbaik di dunia dalam hal apapun. Itu bukan untuk memenangkan medali emas atau hadiah Nobel atau menjadi juara tinju. Hal yang saya inginkan dari hidup saya, yang saya pikir juga berlaku untuk banyak dari kita, adalah hidup yang seimbang, di mana saya bersenang-senang mengerjakan hal-hal yang saya nikmati, melakukan hal-hal yang memberikan kontribusi sedikit untuk dunia, dan tidak terlalu khawatir tentang mencoba menjadi yang terbaik atau bersaing dengan orang lain. Jadi saya pikir masalah dengan pendekatan hidup Muhammad Ali, yaitu pendekatan kerjasama dengan penderitaan, adalah bahwa itu mengagungkan kerja keras dan penderitaan. Anda perlu menderita. Ini perlu menyakitkan. Dan jika menyakitkan, berarti Anda melakukannya dengan benar. Dan jika Anda tidak melakukannya, itu karena Anda tidak tahan dengan rasa sakitnya. Nah, tentunya ini adalah penyederhanaan yang besar dan saya yakin pendiriannya sebenarnya lebih bernuansa. Tetapi ketika saya pikirkan hidup saya sendiri selama 15 tahun terakhir dan bagaimana saya melakukan berbagai hal seperti aku nge-YouTube, aku mahasiswa, dan aku menjadi seorang atlet. Nah, semua ini yang orang-orang kirim pesan kepada aku, tidak ada yang terasa seperti penderitaan, tidak ada yang terasa seperti kerja keras,
tidak ada yang terasa seperti pekerjaan. Jadi, ketika teman serumah saya berkata, "Kamu masih bekerja pada jam 11 malam?" Wah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Nah, aku jawab, itu selalu mengejutkan karena benar-benar tidak terasa seperti bekerja, karena sebenarnya yang aku lakukan itu adalah semenyenangkan itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih kita menikmati hal-hal yang kita lakukan agar kesenangan ini bisa kita jalani. Nah, saya senang Anda bertanya karena ada dua cara luas untuk mengatasi ini. Yang pertama adalah yang sering disebut dalam buku, yaitu menemukan passion Anda dan melakukan hal-hal yang Anda nikmati. Nah, masalahnya dengan jenis pemikiran ini adalah banyak dari diri kita yang tidak tahu apa passion kita. Sebenarnya, saya tidak tahu apa passion saya. Jadi, apa yang saya sukai? Nah, mungkin ada yang tahu nih teman-teman. Kedua, hal-hal yang saya sukai seperti bermain Minecraft dan mencoba memainkan gitar. Saya tidak akan pernah bisa mencari nafkah dari bermain Minecraft atau memainkan gitar jika saya mencoba menjadi salah satu dari 0 sekian% penyanyi penulis lagu yang berhasil di dunia ini. Peluangnya sangat-sangat kecil. Masalah ketiga, dengan narasi menemukan passion Anda dan melakukan apa yang Anda sukai adalah bahwa itu tidak mengakui bahwa kita sering harus melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Kecuali Anda dilahirkan dengan sendok perak di belakang Anda mungkin tidak memiliki kebebasan untuk berhenti bekerja dan mengikuti passion Anda. Jika passion Anda adalah seni, jangan khawatir tentang bekerja. Jadilah seniman penuh waktu. Kebanyakan dari kita tidak memiliki tingkat hak istimewa itu. Jadi, ketika kita mencoba menjawab pertanyaan bagaimana kita menikmati perjalanan, bagaimana kita bersenang-senang, pendekatan memilih hal-hal yang menyenangkan untuk dikerjakan. Tidak bekerja untuk kebanyakan orang. Saya berpikir ada pendekatan kedua dan itulah yang saya gunakan sepanjang hidup saya. Pendekatan kedua adalah belajar menikmati hal-hal yang kita lakukan. Pendekatan ini hebat karena tidak bergantung pada tingkat hak istimewa Anda atau keadaan yang eksternal. Yang dibutuhkan hanya beberapa pergeseran pola pikir, beberapa trik lingkungan, beberapa tips dan teknik untuk menghadapi apa yang kalian inginkan. So, mungkin hanya ini yang bisa aku sampaikan soal bagaimana caranya kita meningkatkan produktivitas. Jadi kuncinya perlunya kita melakukan kebiasaan terlebih dahulu. Lakuinlah hal kecil secara konsisten, maka itu akan menjadikan suatu hal yang besar di hari kedepannya. So, jangan lupa setiap bangun pagi ucapkan rasa syukur kepada diri kita dan ucapkan I'm the best in my mind. So, you can do it always, everything you can do. So, thank you for watching. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video aku. Jangan lupa untuk subscribe dan tunggu video selanjutnya. See you. Peace.